Kembali lagi bersama kami para suster Union Ekspres Kalimantan dalam renungan hidup di Desa Ikan. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk melihat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang murid. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 6. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya demikianlah sabda. Pujilah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama mengajak kita untuk menemukan diri dalam Yesus. Masing-masing di antara kita, ketika kita mencari dan bertemu dengan Tuhan, tentu mempunyai kisahnya sendiri. Para murid Yesus yang pertama pun memiliki kisah khusus dan sederhana dalam pertemuan mereka dengan Yesus. Tanpa banyak basa-basi, para murid pertama langsung datang untuk bertemu dengan Yesus dan tinggal bersama. Dalam hal ini, tanpa kesiapsediaan dan iman para murid dalam mengikuti Yesus, kita tahu bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk memperoleh yang lebih baik dalam hidupnya, terlebih menemukan jati diri. Setiap orang tentu berharap bertemu dengan sosok yang tepat agar dapat membantunya untuk sampai kepada kesetiaan. Injil hari ini mengungkapkan secara implisit kerinduan para murid untuk bertemu dengan Sang. Panggilan Yesus atas murid-murid demi kepentingan kerajaan Allah. Mereka menemukannya dalam diri Yesus sebagai guru sejati. Mereka pun tinggal dan belajar bersamanya, mengikuti dan melakukan apa yang dikatakan. Sebagai seorang Kristen dan pengikut Kristus, Sang Guru, kita adalah Yesus Kristus, memanggil kita untuk tinggal bersamanya, agar kita lebih mengenal Yesus dan semakin sadar untuk melakukan kehendak. Pengenalan kita akan Yesus dan terlebih kesediaan kita dalam melakukan kehendak-Nya adalah hal yang sangat penting untuk mencapai aktualisasi diri kita, yakni menjadi manusia yang sejati. Di dalamnya kita bisa menemukan kisah indah bersama Yesus yang kita kisahkan dalam kebersamaan kita yang